sampai apa? Kotak-kotak merah. Ya, bajunya kotak-kotak nih. Oke, teman-teman, kita lanjutkan program GPS kita ya, Gairah Pulang Surga ya, atau ada singkatan baru nih GPS. Kalau kalau bahasa umumnya kan GPS itu Global Positioning System ya. Nah, kita sekarang bukan bicara teknis, tapi kita bicara God Positioning System. Jadi sistem yang dipandu oleh Allah sendiri menuju tujuan yang benar. Haleluya. Ya, jadi pas GPS, bahasa Inggrisnya kan GPS. Mantap kali. Ini saya udah mau berangkat Panton, tolonglah Iya. GPS. Sudah mau tinggal landas nih Pak Hens ya. Udah kokpit ini. Dari kokpit. Oke. Oke, Bapak Ibu ya, saudara semua, ini satu topik yang luar biasa ya. Program GPS ini ya, Gairah Pulang Surga, atau sebagai panduan kita mau berangkat ke tempat yang sebenarnya, rumah yang sebenarnya ya. Jadi kita harus ingat bahwa kita punya rumah yang sesungguhnya. Rumah di bumi ini sebenarnya rumah sementara. Kita hanya ngontrak, kita hanya menyewa. Nah, jangan sampai kita lupa bahwa kita suatu saat akan dipaksa pulang, ya, mau atau tidak mau, ya, akan dipaksa untuk membongkar rumah kita, membongkar kemah kita, dan kita dipaksa untuk menuju rumah yang lain. Nah, masalahnya rumah yang lain itu, rumah yang kekal, bisa berupa ya dalam kemuliaan kekal atau dalam kebinasaan kekal. Nah, ini adalah satu topik yang Bapak Ibu tidak bisa disepelekan ya. Jadi kita mau serius sungguh-sungguh ya memahami ini, mengerti posisi kita ya dalam sesi pertama, bagian pertama program GPS. Seperti yang sudah diungkapkan Pak Hens itu, kita harus tahu posisi kita, ya, tujuan hidup kita mau kemana, yang paling utama. Jadi itu disadarkan dulu, gitu ya, disadarkan dulu. Nah, tentu setelah kita tahu tujuan mau kemana, ya, kita tentu mau bisa selamat sampai tujuan itu, sampai tempat itu. Nah, jadi kali ini saya akan mengulang kembali ya materi keselamatan pada subtopik manusia sebagai objek keselamatan. Karena ini topik yang sangat penting Bapak Ibu. Ya, kita harus tahu ya, kalau mau bicara keselamatan terhadap manusia, kita harus tahu manusia itu sosok seperti apa, hakikatnya seperti apa, supaya tahu bagaimana menyelamatkan manusia. Ya, kalau kita nggak punya pandangan yang utuh menyeluruh terhadap manusia, maka pandangan kita tentang cara menyelamatkan manusia itu juga akan bias, akan terkesan simple, terlalu dangkal gitu ya. Jadi topik yang sebelumnya yang nggak saya ulang ya, saya pikir itu Bapak Ibu bisa baca dan bisa dengarkan bahwa keselamatan bukan hanya sekedar ya masuk surga dan terhindar dari neraka. Ya, bukan perubahan yang apa namanya instan sekali berubah gitu ya. Tapi nanti kita lihat bahwa keselamatan itu sebenarnya suatu proses. Ya, jadi kalau proses itu pasti ada awal, ada tengah, ada akhir. Ya, jadi tidak bisa kita menjawab ya apa itu keselamatan, bagaimana manusia diselamatkan, apakah keselamatan bisa hilang kalau konsep keselamatan kita sendiri berbeda, ya, tidak sama dan mungkin terlalu dangkal. Jadi jawabannya kalau konsepnya dangkal, jawabannya juga akan dangkal. Nah, manusia sebagai objek keselamatan itu menjadi dasar pondasi ya untuk memahami bagaimana Allah menyelamatkan manusia. Jadi kita harus tahu manusia yang sebagai objek ini
Ya, untuk apa? Kita harus tahu untuk apa Allah menciptakan manusia. Terus kemudian kalau manusia itu dalam dosa, untuk apa diselamatkan? Setelah itu baru bicara bagaimana Tuhan menyelamatkan. Ya, nah ini Bapak Ibu mesti pahami benar ya. Jadi dalam memahami konsep keselamatan di bagian awal ini dari pengalaman saya ada 3 kebenaran yang kita mesti mengerti ya, punya fondasi di situ. Jadi 3 kebenaran ini akan membawa Bapak Ibu mengerti dan memahami secara tepat konsep keselamatan, sehingga kalau kita paham, kita mengerti ya, kita akan bisa melalui proses keselamatan itu dengan benar. Karena kalau keselamatannya, konsepnya salah, tentu orang ini tidak akan bisa menjalani keselamatannya dengan benar. Jadi cenderung akan mensimpelkan, akan mendangkalkan, sehingga menurut dia sudah selamat, tapi menurut Tuhan itu belum selamat. Nah, itu yang paling berbahaya, kan, Bapak Ibu? Jadi ini yang mau kita sama-sama gali ya. Recording in progress. Dalam sesi-sesi di GPS nih ya, Gairah Pulang Surga atau God Positioning System ini. Nah, itu yang pertama. Ya, jadi apa dan bagaimana maksud penciptaan manusia? Terus manusia kenapa bisa jatuh dalam dosa? Kalau jatuh untuk apa diselamatkan? Gitu. Apa konsekuensi jatuh? Ya. Terus untuk apa manusia diselamatkan? Kemudian bagaimana Allah menyelamatkan manusia ini? Nah, yang kedua, tatanan kedua adalah kebenaran mengenai tatanan Allah sebagai hukum keselamatan. Nah, ini ada pembaruan dari materi saya sebelumnya. Kalau sebelumnya bicara hanya topik kehendak bebas, tapi kehendak bebas itu bagian subtopik dari tatanan Allah. Ya, dalam keselamatan ada tatanan tentang keselamatan Allah. Jadi bagaimana Tuhan nanti menyelamatkan manusia itu tidak bisa lepas dari tatanan Allah. Ya, Allah itu punya tatanan. Nah, ini juga sebenarnya terkait dengan konsep tentang Allah sendiri. Ya, kalau konsep tentang Allah sendiri, tatanan Allah sendiri beda, ya, nanti ke belakang akan beda itu. Jadi sebenarnya topik keselamatan ini bisa cabang kemana-mana, ya. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau yang belum mendengar materi yang lain, coba fokus, nanti pelan-pelan akan tersambung, gitu ya. Luar biasa Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bisa melihat gambar besar ya, big picture dari rencana Allah pada manusia itu, yaitu kekuatan lah ya, buat saya pribadi itu kekuatan yang membuat saya teguh gitu ya, seperti jangkar gitu, seperti sauh yang kuat. Nah, kebenaran itu yang dipahami dengan tepat, dengan benar, itu membuat kita punya pondasi yang kokoh dalam menghadapi apapun juga. Ya, kita andalannya hanya kebenaran dari Tuhan. Karena lewat kebenaran yang kita jalankan, kalau itu sesuai dengan tatanan Allah, maka Allah pasti ya akan bergerak, akan memenuhi ya tatanan itu. Tidak mungkin Allah tidak memenuhi tatanannya. Jadi bicara soal keselamatan yang dikaitkan dengan tatanan Allah, kita harus mengerti tentang apa itu kasih dan keadilan Allah. Kontradiksi apa? Bagaimana Allah mengasihi tapi tetap bisa adil? Bagaimana keadilan Allah tidak lepas dari kasih Allah? Ya, jadi seperti yang pernah saya singgung sebelumnya, ya, kalau ada orang bilang bahwa Allah kan maha kuasa, Allah bisa melakukan segala sesuatu, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Kenapa kalau ciptaannya rusak gitu ya, jatuh gitu, ya langsung diperbaiki aja, nggak usah nunggu lama-lama gitu. Atau diganti baru order deal-nya gitu ya. Atau waktu ciptaannya itu merusak, mau dicegah gitu ya. Kan Allah bisa melakukan apa aja, dan kalaupun Allah melakukan itu kan nggak ada yang negur. Siapa yang bisa menegur Allah? Ya kan? Nah, kita bisa bertanya seperti itu kan, ya. Kalau manusia jatuh dalam dosa, ya udah
Tuhan inilah kan baru pertama nih salah gitu misalnya, udah dimaafkan aja gitu kan, toh nggak ada yang bisa lebih tinggi dari Allah gitu. Nah, persoalannya adalah Bapak Ibu, Allah itu bukan seperti kita ya. Mungkin kita kalau melihat anak kita itu gagal atau jatuh, ya kita kadang kasihan dan agak tolerir gitu ya. Nah, tapi sebenarnya orang tua yang benar juga ya, kalau misalnya dia sebagai orang tua dan dia sebagai guru, mungkin kebetulan anaknya ada di sekolahnya dan dia misalnya nilai jelek ya, atau ujian jelek ya, tentu tidak serta-merta karena dia mentang-mentang anaknya langsung main diluluskan aja ya. Manusia aja punya mekanisme, punya aturannya, apalagi Allah ya. Tidak mungkin ya Allah bisa melakukan sesuatu yang mengingkari tatanannya ya. Jadi kalau bilang Allah Maha Kuasa, Allah bisa melakukan apa saja, tapi satu-satunya yang tidak bisa dilakukan Allah adalah integritasnya. Nah, ini yang sebenarnya bisa mengerikan buat kita, karena Allah tidak mungkin bertindak di luar integritasnya. Nah, nanti kita akan bicara mengenai juga bagaimana kedaulatan Allah itu ya dikaitkan dengan kedaulatan manusia. Di mana letak kehendak bebas manusia? Terus kebenaran ketiga juga kebenaran mengenai tujuan dari keselamatan, the final destination dari salvation, keselamatan itu apa? Surga ya, atau kalau dalam bahasa Alkitab adalah langit baru, bumi baru. Ya. Jadi kalau manusia mau dilandingkan ya, didaratkan di langit baru bumi baru ya, selamat sampai situ, kita harus tahu tempat landingnya itu seperti apa, sehingga butuh apa ya, butuh prasyarat apa yang harus dilakukan manusia untuk bisa sampai di tujuannya di langit baru bumi baru ya. Kalau kita memandang surga itu adalah mungkin dunia roh gitu ya, yang di situ kerjaannya hanya memuji menyembah Tuhan, tidak ada aktivitas dinamika lain ya, nanti konsekuensi ditarik ke belakang ya, proses keselamatan manusia akan berbeda gitu, dibanding kalau kita mengerti bahwa langit baru bumi baru adalah pengulangan dari dunia yang sudah diciptakan Allah namun jatuh, diulang, karena tidak ada ciptaan dunia yang lebih baik dari ciptaan Tuhan yang pertama. Karena waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, mulai hari pertama sampai hari ketujuh, Tuhan selalu mengatakan sungguh amat baik. Ciptaannya itu top, masterpiece, tidak ada duanya. Jadi tidak mungkin nanti Tuhan akan menciptakan ciptaan yang lebih baik dari ciptaan pertama. Ya, pasti sama kualitasnya seperti yang Tuhan ciptakan di awal, yang ada dijelaskan di kitab Kejadian. Nah, itu kita harus pahami ya. 3 hal ini Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa membuat pondasi kita lebih utuh dalam berpikir, dalam memahami konsep keselamatan menurut Alkitab. Ya, tentu saja saya juga masih dalam proses belajar dan bisa saja nanti akan ada pengertian-pengertian baru yang Tuhan tambahkan ya, dan kita akan sama-sama belajar. Oke, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan tentang keselamatan itu diawali ya, objek manusia sebagai objek keselamatan itu diawali dengan pertanyaan ini: apakah manusia diciptakan sempurna sejak semula? Ya, apakah manusia diciptakan sempurna sejak semula? Nah, pertanyaan ini harus kita jawab secara tepat ya, karena pengertian Bapak Ibu tentang jawaban ini akan menentukan juga ya bagaimana manusia itu hakikatnya seperti apa ya. Bagaimana proses awal Tuhan menciptakan manusia itu akan tergantung dari jawaban ini. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sebelumnya kita pelajari ya, masih ingat ya, kita dijadikan menurut gambar dan rupa ya, Selem dan Demut. Oke, ini kalian ya untuk mengingat kembali apa yang dimaksud ya dengan
serupa, segambar dan serupa itu, ya. Apa yang, kalau pertanyaannya apakah manusia diciptakan sempurna, apakah mana yang sempurna gitu ya? Apa yang sempurna yang Tuhan sudah ciptakan? Ada yang bisa mau jawab? Nah, sambil mengingat ya. Di Kejadian 1:26 sampai 27 itu, Bapak Ibu, ya, apa maksud Allah menjadikan menurut gambar dan rupa kita, ya? Mana yang Tuhan sudah ciptakan sempurna, ataukah semua Tuhan sudah ciptakan sempurna manusia, atau ada aspek lain? Ada yang mau jawab? Silakan. Manusia itu diciptakan gambar itu maksudnya yaitu manusia mempunyai komponen-komponen yang dimiliki oleh Allah seperti pikiran, perasaan, emosi maupun kekekalannya. Itu dimiliki juga oleh manusia. Nah, gambaran serupa atau demut itu bahwa komponen-komponen yang ada di manusia itu kualitasnya itu belum sempurna, maksudnya kesempurnaannya itu belum sama seperti yang ada di dalam Allah, tetapi manusia itu menuju proses, jadi harus melalui proses ke dalam kesempurnaan itu Pak. Oke, makasih Bu Sarah. Ya, ada yang lain yang mau menambahkan? Oke, ya, jadi ini poin penting ya. Jadi kalau ditanya Allah, apa manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah gitu. Berarti itu cerminan Allah ya, seperti mirip dengan Allah. Nah, masalahnya apakah waktu manusia diciptakan pertama kali itu sudah langsung mirip dengan Allah? Itu ya. Nah, tadi Bu Sarah sudah menjelaskan bahwa kita bisa tafsirkan ya berdasarkan etimologi dari kata penciptaan ya, bahwa gambar dan rupa itu sebenarnya satu sinonim sebenarnya ya, gambar dan rupa ya. Tapi kita bisa tafsirkan, dan memang ada yang menafsirkan, gambar itu menunjukkan komponen-komponen yang ada pada Allah. Artinya gini, waktu Allah menciptakan manusia, dia memberikan komponen atau bagian-bagian yang sebelumnya ada di Allah juga sebagai cerminan gitu. Seperti Allah punya pikiran, ya. Manusia juga punya komponen pikiran. Allah punya perasaan, manusia juga punya komponen perasaan. Nah, hanya kualitas dari komponen ini ya tidak langsung diberikan sempurna atau mencapai standar yang tinggi ya, standar kesucian Allah atau mencapai kemuliaan Allah, artinya yang Allah sudah tetapkan gitu. Nah, nanti kita akan melihat kenapa seperti itu. Itu adalah benar-benar satu di samping itu memang rencana Allah ya. Rencana Allah bahwa Dia mau menciptakan manusia itu bukan seperti robot gitu yang diatur ya perfect dari awal, dari sesuai rancangannya gitu ya. Seperti kalau orang buat mobil gitu, kalau mobilnya itu jalannya jelek atau nggak maksimal kecepatannya, itu pasti kita bisa nyalahkan si pembuat mobilnya gitu ya. Nah, tapi kalau manusia, Allah mengizinkan manusia itu berproses menuju kesempurnaannya, ya, menuju kemaksimalannya seperti yang Tuhan tetapkan, supaya manusia memiliki peran di situ, ya, peran di situ. Jadi manusia belajar dari awal untuk menjadi sempurna, belajar sempurna. Nah, ada peran Allah dan ada peran manusia. Intinya Allah sudah memberikan komponen, sebenarnya memberikan fasilitas semua sudah ada, cukup gitu. Nah, manusia
ya diberi kehendak bebas. Nah, ini salah satu poinnya. Karena itu adalah memang rencana Allah. Ya, kalau ditanya kenapa manusia diberi kehendak bebas, ya itu yang tahu hanya Tuhan. Itu pilihan Tuhan, itu yang kita harus terima, bahwa Allah memang dari awal mengendaki manusia itu punya kehendak bebas sehingga dia bisa berproses menuju kedewasaan atas pilihan-pilihannya sendiri. Ya, bukan disetting oleh Tuhan. Nah, ini dulu nih yang penting nih. Jadi ternyata ya kita diciptakan, kita memang ciptaan ya, tapi ternyata ciptaan yang bisa punya kehendak, bisa memperbaharui dirinya, bisa mengembangkan dirinya, bisa berproses ya dari satu tahap kualitas ke tahap kualitas yang lain, yang makin perfect, makin sempurna, makin sempurna. Nah, ternyata kita ada model ciptaan seperti itu, yang berbeda dengan binatang. Ya, nanti akan kita lihat kenapa itu seperti itu ya. Kalau binatang kan ya dari kecerdasannya segitu gitu ya. Dia bertindak berdasarkan insting. Dia tidak ada pernah ya dari dulu misalnya singa dari zaman Adam, kalau waktu singa sampai sekarang kesadarannya hanya kesadaran sebagai binatang ya. Tapi kalau manusia kesadarannya makin sempurna, makin tinggi gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia begitu istimewa. Ya, nah, jadi yang sempurna adalah komponen-komponen yang ada pada Allah. Yang Tuhan mau manusia punya peran meningkatkan kualitas dari komponen-komponen itu supaya menjadi standar kesucian Allah, standar kemuliaan Allah. Ya, karena Bapak Ibu, kalau kita memahami bahwa waktu Tuhan menciptakan Adam itu langsung sempurna semuanya, kualitasnya juga sempurna, nah, menjadi pertanyaan, kalau kualitasnya sempurna seperti itu, kenapa jatuh dalam dosa? Gitu. Jadi jatuh dalam dosa itu mengindekskan bahwa Adam belum mencapai status standar yang nggak bisa jatuh gitu loh. Karena standar Allah itu pasti mengisyaratkan bahwa kalau manusia mencapai standar ini, standar yang ditetapkan Allah, dia nggak akan turun, dia nggak akan bisa balik. Dia akan bisa mengimbangi Allah, dia akan bisa berpikir, berperasaan seperti Allah, sehingga tujuan utamanya manusia dijadikan kawan sekerja Allah. Ya, kawan sekerja Allah. Binatang tidak bisa. Nah, kenapa kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Karena kemarin seperti yang sudah pernah saya jelaskan, kita bisa mengindikasikan dari tiga kata penciptaan ya, ada bara, ada yasar, ada asah. Jadi waktu ada selem dan imut, ada gambar dan rupa, biasanya dipakai kata asah gitu ya, yang menunjukkan proses atau membutuhkan waktu gitu ya, ada proses waktu gitu. Tapi kalau gambar saja itu bisa dipakai kata bara ya, menciptakan, membara manusia menurut gambar dan gambar saja, gambarnya. Jadi bara itu kan creatio ex nihilo, jadi diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, langsung sempurna ini, langsung komponennya ada tanpa peran makhluk ciptaannya, ya, tidak ada peran makhluk ciptaannya, langsung ada. Nah, itu gambarnya yang langsung ada, yang langsung sempurna. Tapi kalau demut keserupaan, kualitas keserupaannya itu mengalami proses. Nah, ini yang kita pelajari kemarin ya. Kalau yatsar itu nanti di Kejadian 2:17 ya, bahwa Allah membentuk manusia dari debu tanah ya, membentuk itu yatsar itu dengan unsur seni. Jadi alam menciptakan nih manusia itu ada unsur seninya, ada spesial gitu ya. Nah, nanti kita lihat ya betapa alam memang spesial sekali menciptakan manusia. Nah, kita sudah tahu bahwa kata gambar selem itu mengandung makna shadow, bayangan ya, merupakan bayangan yang bersumber dari suatu image, namun cukup untuk menggambarkan wujud aslinya. Nah, ini dari etimologinya. Sedangkan demut ini sebenarnya kata paralel juga dengan selem dan mengekspresikan similarity, keserupaan, ya, keserupaan.
Nah, yang mau kita tangkap di sini adalah ada komponen-komponen Allah yang ada di manusia, ya, sehingga manusia juga punya moral kan, punya pikiran, perasaan. Manusia juga punya moral seperti Allah pasti punya moral. Karena Allah punya moral, manusia juga punya komponen moral itu yang berasal dari pikiran dan perasaannya. Ya, karena manusia bisa berpikir, dan dia bisa membedakan mana yang baik atau yang jahat. Ya, nanti kita lihat bahwa sebenarnya Allah itu mau juga manusia tahu baik dan jahat, tahu moral, tapi moral menurut sudut pandang Allah. Itu masalahnya. Ya. Itu yang tidak bisa ditangkap Adam, bahwa Allah itu tidak mungkin menyembunyikan ya sesuatu yang penting buat ciptaannya, atau dia sampai Adam terbujukkan oleh ular bahwa kalau engkau makan buah ini kamu akan seperti Allah. Nah, Allah nggak mau ada yang menyaingi. Nah, seakan-akan Allah itu nggak mau disaingi. Ya, apa maksudnya? Seperti itu maksudnya. Ya, padahal bukan seperti itu. Nanti kita lihat. Nah, Bapak Ibu, saya akan fokus ke ini, ya, konsekuensi dari ciptaan Allah ini, ya, manusia sebagai ciptaan Allah yang segambar dan serupa itu, di mana manusia punya pikiran, perasaan, dan mulai pikiran, perasaan itu menimbulkan kehendak, juga ada kekekalan, ya, ada kekekalan, dan yang keempat sebenarnya saya lupa tulis, hakikat kerja. Ya, ini hakikat manusia, ya, komponen punya komponen pikiran, perasaan, kehendak, kekekalan, dan hakikat kerja. Kalau kita bisa pahami, itu akan membantu kita juga, ya, memahami proses keselamatan buat manusia gitu. Kalau manusia punya komponen seperti ini, tentu penyelamatannya berbeda dengan ciptaan yang tidak punya komponen seperti ini gitu. Ya, contoh ini Panton ya. nanya, ini termasuk yang dimaksud sempurna tadi itu karena manusia itu memiliki komponen kekekalan kan? Ini sangat kuat sepertinya ya Pak ya? Iya. Ya. Nanti akan saya bahas kenapa manusia punya unsur kekekalan di belakang ya. Iya, maksudnya dia sempurnanya di situ. Karena dia ada kekekalan, cuma karena dosa jadi hilang ya. Jadi sempurnanya tadi di situ ya, perfectnya di situ ya. Ya, maksud saya perfect itu maksudnya komponennya itu utuh ya, cukup gitu ya. Cukup untuk bisa nanti mengimbangi berhubungan dengan Allah sebagai kawan sekerja. Manusia kan diproyeksikan bisa menjadi kawan sekerja Allah, betul nggak, Pak Lebri? Ya, Pak. Ya. Untuk bisa menjadi kawan sekerja, ya misalnya gini, kalau mobil dia harus balapan, ikut balapan Formula One, dia harus punya mesin yang sekian cc, 3000 cc minimal gitu, betul nggak? Kalau dia punya mesin hanya 1000 cc, nggak mungkin ditarget untuk bisa Formula One gitu. Sama, supaya makhluk ciptaan itu bisa menjadi kawan sekerja Allah, harus ada dong komponen-komponen yang bisa mencukupi tujuan ini. Nah, salah adalah harus ada punya pikiran, ada punya perasaan dan kehendak, ya, dan ada nanti hakikat kerja, dan ada kekekalan. Karena Allah kekal, ya, manusia juga harus mengimbangi dalam kekekalan juga. Jadi yang disebut sempurna tadi maksud saya adalah komponen-komponennya untuk mengimbangi Allah, untuk bisa menjadi kawan sekerjanya itu sudah cukup, memang sudah ya bahasanya sudah sempurna gitu. Tapi yang belum ada kualitas dari pikiran, perasaan, ya, itu tidak otomatis langsung sempurna. Pikiran, perasaan, Pak, sampai di situ. Ya. Tadi untuk selemnya aja tadi, Pak. Ya, ya maksud saya komponen-komponen, maksudnya gini, apakah Allah menuntut begini? Allah kan memproyeksikan manusia menjadi kawan sekerja, ya. Apakah ada hal yang masih kurang Allah ciptakan dalam diri manusia
sehingga sulit mencapai itu. Tidak ada Pak, tidak ada. Tidak ada. Sempurna iya. Sempurna. Komponennya sudah ada Pak Lepri. Iya. Komponen misalnya onderdilnya lah. Kalau kan mobil itu mesinnya, sistem pengapiannya itu udah ada semua gitu. Problemnya adalah kalau mobil kan statis ya. Iya, Kualitas dari mesin. Yang saya garis bawahi tadi ini kekekalannya tadi. Ini menarik buat saya maksudnya. Iya, iya. Iya. Nah, memang manusia diciptakan ada kekekalan. Nah, nanti dari mana kekekalan nanti akan saya bahas. Kenapa manusia itu kekal gitu. Ya. Itu nanti di Kejadian 2:15 salah satunya. Oke, dipahami ya Pak Lepri ya. Gak apa-apa teman-teman, langsung potong aja ya. Karena ini pengulangan ya. Ini bagus juga kalau langsung bertanya, nggak masalah. Ya, karena ini mengulang. Ini kan pernah saya bawakan kan. Nah, ini cuma saya akan mendalami lagi supaya Bapak Ibu bisa paham, karena kemarin saya cek ternyata ada beberapa teman-teman yang kurang pas memahami apa yang saya sampaikan gitu. Jadi saya akan pelan-pelan satu-satu gitu ya. Oke, Pak Lepri bisa dipahami ya sampai sini ya. Lanjut Pak, iya. Oke, lanjut. Oke, gini. Jadi pikiran ini adalah komponen dalam diri manusia yang memampukan manusia berlogika, ya, bisa membuat keputusan. Nah, perasaan ini komponen dalam diri manusia untuk dapat merasakan, ya. Jadi dari pikiran perasaan ini akan muncul kehendak, muncul keinginan, muncul pilihan-pilihan dan membuat keputusan. Nah, Bapak Ibu, komponen-komponen ini seperti yang saya tadi katakan, ini memberi nilai sangat tinggi buat manusia, sehingga manusia kenapa? Berpotensi untuk dapat memiliki kodrat ilahi atau bisa bersifat seperti Allah. Ya, untuk bisa bersifat seperti Allah, memiliki kodrat ilahi supaya bisa menjadi kawan sekerja. Ya, kawan sekerja Allah itu pasti harus punya kodrat yang sama gitu loh. Punya sifat yang sama, kan nggak mungkin kita bisa bekerja dengan teman kita ya sebagai partner yang forever gitu, tapi sifatnya berbeda atau bertolak belakang, nggak mungkin bisa kerjasama gitu. Nah, di sini aja kita bisa lihat loh, gimana mungkin ya kita punya karakter yang bertolak belakang dengan Allah terus mau masuk surga gitu, bener nggak? Padahal proyeksinya kan mau menjadi kawan sekerja, ya gimana, nggak bisa gitu. Jadi nggak sekedar dia masuk surga, kenapa? Karena pahalanya lebih banyak daripada dosanya gitu. Ya udah, berarti ini masuk surga. Padahal masalahnya adalah ini manusia seperti pabrik dosa, ya, masih cenderung melakukan dosa. Gimana dia manusia yang masih cenderung melakukan dosa bisa bersama-sama dengan Allah, bisa bekerja sama dengan Allah gitu. Nah, dari sini aja kita bisa lihat nih konsep keselamatan yang benar itu seperti apa. Ya, pasti tidak mungkin, Bapak Ibu, konsep keselamatan yang benar itu tidak mungkin bertentangan dengan hakikat manusia. Nangkep ya? Nggak mungkin kan? Nah, nanti ada beberapa nih ya. Mungkin bertentangan dengan pikiran, perasaan, tidak mungkin bertentangan dengan hakikat kekekalan, dengan hakikat kerja. Ya. Oke. Jadi, saya ulangi ya. Bukan berarti gini ya, manusia itu punya komponen seperti Allah sehingga punya potensi memiliki kodrat ilahi atau punya sifat-sifat Allah, itu berarti sama nanti manusia bisa menjadi Allah. Tidak ya, levelnya beda. Manusia tetap ciptaan, Allah pencipta, nggak bisa disamakan ya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah punya kemiripan ya, sehingga kemiripan ini membuat bisa orang kerjasama, bisa dua pihak ini bisa menjadi kawan sekerja, ya, kawan sekutu. Jadi komponen-komponen ini menjadikan manusia menjadi sekutu Allah. Jadi bisa memiliki hubungan yang interaktif, interpersonal ya, dengan Allah secara natural, secara dalam harmoni, dalam kejujuran, gitu ya. Natural harmoni itu bisa terjalin nih hubungan dua pribadi ini, gitu. Kalau punya komponen-komponen ini, ya. Jadi
kalau kita bicara keselamatan, Bapak Ibu, nah saya menyinggung. Jadi selalu ya, topik ini akan selalu dikaitkan dengan keselamatan. Kalau orang mengalami keselamatan, yang disebut mengalami keselamatan, berarti cirinya apa? Dia harus pulih, dia harus menunjukkan pemulihan persekutuan dengan Allah, gitu. Ya, karena manusia diproyeksikan supaya bisa bersekutu, berarti ya persekutuan dengan Allah harus pulih, gitu. Dan bisa berkomunikasi dua arah, ya. Jadi kalau orang mengaku selamat tapi dia tidak punya persekutuan dengan Allah yang kuat dan komunikasi dialognya hanya satu arah, dia hanya minta aja terus, nah, ini dipertanyakan kualitas keselamatannya dia, gitu, ya. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu pahami ya sampai sini ya. Oke, kalau ada yang mau tanyakan langsung aja ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, terkait dengan Roma 3:23 ya. Karena semua orang telah berbuat dosa, hamartia, dan telah kehilangan kemuliaan Allah ya. Nah, kata kehilangan kemuliaan Allah ini harus dipahami secara tepat, bukan berarti bahwa manusia sudah pernah punya kemuliaan Allah terus hilang gitu. Jadi waktu diciptakan pertama kali ya, sebelum manusia jatuh dalam dosa, itu sudah punya kemuliaan Allah yang sempurna, yang punya kesucian Allah yang sudah standarnya Allah, terus tiba-tiba hilang gitu. Bukan itu maksudnya ya. Gusteria itu juga bisa berarti ya kehilangan, kekurangan, gagal, atau menjauhkan diri ya. Bahasa Inggrisnya ini menarik nih, fail to become a partaker, jadi partner ya, gagal, ada kegagalan untuk menjadi satu posisi gitu ya. Yang kemudian yang kedua adalah to lack in excellence, lack kekurangan dalam kesempurnaan, to lack be inferior in excellence, kekurangan. Jadi manusia tidak mencapai ya kemuliaan Allah yang Allah kehendaki gitu. Jadi kemuliaan Allah yang telah hilang atau lebih tepatnya berkurang atau tidak tepat seperti yang dikehendaki Allah. Ya, jadi manusia belum mencapai level yang dikehendaki Allah. Nah, jatuh dalam dosa. Jadi sebelum mencapai level yang dikehendaki Allah, manusia sudah keburu jatuh dalam dosa. Jadi sebenarnya pada zaman apa manusia punya kesempatan lagi untuk bisa mencapai standarnya Allah? Bapak Ibu, pada zaman apa? Apakah waktu zamannya Perjanjian Lama, zamannya Adam sudah? Sudah atau belum? Waktu zamannya Adam. Sejak zaman kedatangan Kristus. Ya, betul. Jadi, zaman setelah kedatangan Kristus lah manusia punya kesempatan untuk pada posisi Adam yang sebelum jatuh dalam dosa, gitu. Untuk mencapai itu. Nah, itu artinya apa? Itu kan kesempatan yang luar biasa ya, yang dimiliki oleh orang-orang yang hidup dalam perjanjian baru. Nah, ini kita harus menyadari bahwa kita ini di zaman perjanjian baru punya kesempatan. Dan yang punya kesempatan hanya adalah orang-orang pilihan. Nanti kita akan belajar tentang orang pilihan. Orang bukan pilihan artinya orang yang tidak punya kesempatan mengenal Kristus, tidak punya kesempatan itu. Nah, tapi bukan berarti kalau gitu dia akan masuk neraka. Nah, nanti kita akan bahas apakah sesimpel itu atau tidak. Tapi artinya kita sekarang ya kenal Kristus itu benar-benar orang yang beruntung, orang yang benar-benar punya kesempatan untuk mencapai apa yang belum dicapai oleh Adam saat itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, gambar Allah itu sesuatu yang inherent atau menyatu di dalam diri manusia, tidak dapat dilepaskan dari diri manusia. Jadi gini, walaupun manusia jatuh dalam dosa, tapi selem atau gambar Allah tidak hilang sama sekali atau berkurang ya. Hilang sekali, tapi hanya berkurang kualitasnya. Ya, bukan berarti habis itu manusia nggak punya pikiran, nggak punya perasaan, bukan. Ya, manusia hanya mencapai kemuliaannya sendiri, bukan kemuliaan yang distandarkan Allah. Ya, manusia masih punya kemuliaan. Ya, artinya punya level
kualitas komponen tertentu, punya level kualitas dari pikiran, perasaan tertentu gitu. Tapi tidak punya lagi kesempatan mencapai standar Allah akibat jatuh dalam dosa. Oke. Habis ini nangkap Bapak Ibu ya. Jadi nah, ini kita akan mengerti maksudnya dosa asal itu di sini nanti ya. Jadi kualitas manusia yang kekurangan kemuliaan Allah inilah yang diwariskan pada keturunan selanjutnya. Ya, Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Lihat, Set memiliki rupa dan gambar Adam. Ya, jadi Adam punya anak Set yang dilahirkan menurut rupa dan gambarnya Adam, bukan rupa dan gambar Allah. Jadi anak-anak yang dilahirkan Adam, ya, selanjutnya keturunan Adam itu punya keserupaan dengan diri Adam, artinya punya kualitas manusia yang telah jatuh dalam dosa. Artinya kualitasnya tidak mungkin lebih dari Adam sebelum jatuh dalam dosa, gitu ya. Artinya tidak punya kesempatan juga untuk bisa mencapai kemuliaan Allah. Karena segambar dengan Adam. Nah, kualitas manusia ini tidak lagi bisa bertumbuh, berkembang untuk mencapai kualitas Selem Demut, ya, segambar serupa yang seperti yang dikehendaki Allah. Atau dengan kata lain, kualitasnya punya kemelesetan, tidak tepat kehendak Allah. Tidak bisa mencapai kesucian Allah, ya, meleset. Nah, itulah definisi dosa. Dosa adalah kemelesetan, ya, kemelesetan, meleset. Jadi kalau semua orang telah berbuat dosa, ya, ini menjadi benar kalau artinya bahwa semua orang pasti sudah meleset. Pasti semua orang sudah meleset. Kalau dosa dimengerti hanya sebagai perbuatan yang amoral, ya, tentu mungkin ada orang yang baik-baik aja gitu. Tapi semua orang tuh pasti sudah meleset dari rencana Allah yang semula, dari standar Allah yang semula, dari standar kesucian Allah yang semula. Pasti semua meleset. Nah, yang bisa mengembalikan kemelesetan manusia, nanti kita bahas, hanya di dalam Kristus. Makanya, dari sini kita punya kesimpulan bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Artinya begini, keselamatan dalam konteks bisa mencapai standar kemuliaan Allah, standar kesucian Allah, itu tidak mungkin orang dapatkan dari sumber lain kecuali Kristus. Itu maksudnya. Untuk menjadi seperti Bapa, untuk bisa sampai ke rumah Bapa, hanya lewat Yesus. Hanya lewat belajar dari pengajarannya, belajar dari karakternya, belajar dari sifat-sifatnya. Hanya dari Yesus. Ya. Nah, apakah dengan pernyataan ini berarti orang yang tidak punya kesempatan mengenal Yesus itu pasti akan masuk neraka? Nah, itu pertanyaan yang lain ya. Ini kita fokus pada konsep keselamatan yang diajarkan Alkitab sendiri, yang dibawa oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi keselamatan yang kita bahas ini adalah kita bisa mencapai standar yang dikehendaki Allah. Nggak meleset, mencapai standar yang dikehendaki Allah. Jadi, kalau kita nggak mencapai standar itu, ya bisa dibilang nggak selamat. Gitu ya. Tapi nggak selamat di sini, konteks ini tidak otomatis itu berarti masuk neraka. Oke? Nah, ya, karena keselamatan yang kita bahas ini, ya, yang diajarkan oleh Alkitab, yang menjadi berita utama Injil adalah mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula, kepada standar yang sudah ditetapkan Allah sejak semula. Jadi Allah itu tidak mungkin merevisi standar makhluk ciptaan yang disebut manusia. Waktu awal manusia itu diproyeksikan bisa punya nilai 100, kemudian kadang melihat manusia itu nggak mampu ya, terus Tuhan merevisi, targetnya adalah 80, tidak mungkin.
targetnya tetap sama, Bapak Ibu. Allah tidak merevisi targetnya, tapi dia membuat rencana supaya manusia bisa mencapai target semula. Ya, nah ini yang Bapak Ibu bisa pahami. Mau bertanya, Pak? Ya, silakan. Ya, yang dimaksud dengan kemelesetan dari standar Allah yang semula itu, apakah itu juga ini disebut sebagai kebejatan total itu, Pak? Nah, depravity ya, pengertian kebejatan total nanti kita bahas ya Bu ya. Ada orang mengartikan bahwa kebejatan total itu adalah sama sekali manusia tidak punya pilihan, tidak punya kehendak lagi, atau tidak mampu sama sekali untuk berbuat baik gitu. Jadi manusia tidak punya pilihan untuk bisa berbalik kepada Tuhan. Sehingga pasti inisiatifnya dari Allah. Jadi manusia tidak bisa menolak gitu ya. Ini soal pilihan, nanti kita bisa orang pilihan. Ya. Tapi kalau dari sini manusia meleset ini ya, apakah manusia masih bisa berbuat kebaikan, Bu Sarah? Masih, tapi standarnya sudah tidak lagi sebagai standar. Tapi standarnya tidak mungkin mencapai standar Allah dari semula. Tapi apakah artinya bejat? Manusia disebut bejat. Nah, makanya definisi bejat, kalau kita mengartikan bejat itu total depravity gitu ya. Itu artinya tuh benar-benar pokoknya manusia itu rusak total gitu. Nah, ini kita mesti hati-hati, ini pengertian rusak total apa? Kalau rusak total bahwa manusia tidak punya kebaikan sama sekali, tentu kurang tepat. Karena manusia masih punya kemuliaannya sendiri. Dia kan masih punya pikiran perasaan yang dilatih juga oleh Tuhan. Dalam perjalanan waktunya dia bisa mencapai kebaikan-kebaikan. Ya, tertentu. Tapi kalau dia tidak belajar, tidak melalui Yesus, tidak mungkin dia bisa mencapai standar. Nah, itu kan terkait dengan doktrin ya, Bu ya. Itu kita mesti hati-hati maksudnya. Iya, di situ. Ya, kalau doktrin itu mengatakan bahwa total bejat itu artinya manusia sama sekali tidak punya kebaikan sama sekali gitu. Nah, itu perlu dipertanyakan gitu. Ya, tapi kalau artinya bejat total itu artinya tidak mencapai standar kemuliaan Allah, bisa juga. Tapi saya kira bukan itu maksud dari istilah itu ya, Bu Sarah. P yang pertama kan itu, ya Pak Lepri ya. P yang pertama ya. P yang pertama. Ya. Oke, nanti karena bicara keselamatan tuh akan menyinggung ke situ. Ya, akan menyinggung ke situ mau nggak mau. Termasuk doktrin yang itu ya. Oh, masa mengatakan bahwa kehendak bebas manusia mati setelah jatuh dalam dosa? Ya, mana mungkin lah ya. Itu ya. Manusia masih bisa memilih. Betul nggak, Pak Lepri? Iya, bisa. Bisa memilih. Tapi pilihannya mungkin tidak akan sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, itu betul. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, ya saya lanjutkan ya. Jadi inilah yang disebut kalau orang menyebutnya dosa asal gitu ya. Itu adalah manusia mewakili kodrat dosa atau mewakili kemelesetan dari Adam, betul nggak? Manusia punya diturunkan itu kemelesetannya diturunkan juga. Ya, manusia belum tahu nih untuk mencapai standar Allah itu belum tahu. Akhirnya turunkan. Jadi tidak ada keturunan Adam yang mampu mencapai itu ya. Tapi mungkin ada beberapa yang disebutkan di Alkitab yang mungkin punya kemelesetannya paling minimum sehingga Allah mengangkatnya. Ya. Itu tapi hanya bisa dihitung dengan jari kan yang disebutkan Alkitab ya, seperti Henok dan Elia itu kan. Itu bisa diangkat langsung gitu. Dan disebutkan bergaul dengan Allah gitu ya, punya hubungan yang spesial gitu. Ya. Artinya ini
Allah berkenan gitu ya. Tapi keberkenanannya Allah itu apakah sesuai standar dari Tuhan Yesus? Nah, itu kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Tapi paling enggak sesuai prinsip apa yang diberi banyak apa yang diberi banyak dituntut banyak ya. Henokh yang hidup dalam perjanjian lama pasti tuntutannya berbeda dengan manusia di zaman anugerah gitu ya. Karena kan belum ada penebusan, belum ada pengajaran dari Tuhan Yesus. Nah, tapi Henokh dan Elia itu berkenan ya, berkenan tapi sedikit sekali yang bisa benar-benar membuat Allah berkenan sehingga mengangkat dia ke atas, ke langit, ke Samayim ya. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, dari sini nangkap ya. Ya, jadi kalau di sini juga soal keselamatan nyangkut juga soal istilah dosa asal atau apa, kita tahu ya. Saya juga dengan belajar ini paham, maksudnya dosa asal itu kan ada pertanyaan dulu tuh, dosa asal masa manusia bayi baru lahir terus punya dosa, wah nggak adil dong Tuhan, bener nggak? Suka ada pertanyaan gitu ya, masa manusia punya dosa asal, manusia lahir itu bayi lahir masih putih, suci, bersih gitu. Ya. Dosa keturunan. Ya, dosa asal itu dosa keturunan. Kan ada yang bilang gitu kan Pak Lepri, yang mempertanyakan iman kita, masa dari awal bayi lahir langsung punya dosa, kan nggak adil. Ada gitu. ayatnya di Kejadian bahwa dari sejak lahir saja di dalam hati anak tuh hatinya udah ada kejahatan. Ya, artinya kita tahu sekarang di sini kan bahwa punya kemelesetan yang karena diwarisi dari Adam gitu. Tapi bukan berarti bejat total, artinya tidak sama sekali nggak bisa memilih yang baik atau jahat gitu ya, enggak gitu ya. Tapi masalah standarnya aja. Ya. Berarti kalau manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu hanya sampai kepada manusia pertama. Selanjutnya untuk Adam dan keturunannya ini adalah gambar dari Adam itu sendiri. Bukan lagi gambar Allah dan gambar dan serupa Allah. Ya, keturunan Adam itu kan tidak mungkin punya kesempatan untuk mencapai gambar dan rupa Allah yang dikehendaki Allah kan? Adam itu tidak mungkin. Iya. Maksudnya saya mau mempertegas ini untuk pengertian yang lebih dalam untuk saya ya. Itu berarti manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu sampai pada manusia pertama yaitu Adam. Kemudian selanjutnya enggak gini, waktu manusia pertama segambar serupa itu juga kan kualitasnya kan enggak langsung. Adam sendiri tidak langsung seperti standar Allah kan? Iya, sampai itu saya paham. Cuma kan di dalam Kejadian 5 tadi disebutkan tidak lagi segambar dan serupa dengan Allah lagi kan, tetapi dengan gambarnya. Ini kan nyanyi Adam kan, waktu kelahiran Set. Ya, kalau artinya di-compare dari itu, bagaimana untuk memahami penciptaan manusia pada zaman setelah Adam ini, maksudnya yang Set ke bawah, bagaimana? Kalau menurut saya keturunan Adam masih tetap segambar serupa Allah, cuma kualitasnya itu udah jatuh dalam dosa, sudah pustereo. Kita ini turunan Adam itu masih ciptaan Allah, artinya segambar serupa Allah. Segambar itu artinya masih punya komponen itu punya pikiran, perasaan, ya. Cuma kualitasnya memang udah jatuh dalam dosa. Adam pun demikian, bahkan keturunannya itu diwariskan ke keturunannya. Tapi mereka disebut juga masih ciptaan Allah. Kalau menurut saya begitu. Artinya hakikatnya manusia itu mungkin nih kalimatnya dipahami seperti ini. Artinya kalau arti diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu Bu Sarah, manusia punya kesempatan untuk mencapai standar Allah. Adam diciptakan segambar dan serupa Allah, waktu pertama kali diciptakan, dia punya kesempatan nggak mencapai standar Allah?
Punya. Punya. Tapi keturunan Adam, dia punya kesempatan nggak mencapai standar Allah? Punya juga. Nggak punya, nggak bisa. Kenapa bisa. begitu? Nggak bisa kan, belum ada penebusan. Dosa itu menghalangi manusia mau gimana pun berusaha tidak bisa mencapai standar kemuliaan Allah. Benar nggak? Kalau bisa, buat apa Tuhan Yesus datang? Dia berusaha sendiri aja manusia untuk Iya, mencapai maksudnya standar kemuliaan Allah. untuk mencapai itu memang kan semuanya juga punya setelah kedatangan Yesus tadi. Oh ya, maksudnya ini Maksudnya keturunan sampai sebelum Yesus ya, maksud saya. Keturunan Adam sampai sebelum Yesus datang, kedatangan sebelum Yesus datang, Iya. maksud saya gitu. Ya, ini oke, saya koreksi ya. Keturunan Adam sampai sebelum zaman anugerah. Setuju ya? Sebelum zaman anugerah itu manusia tidak punya kesempatan untuk bisa mencapai standar kemuliaan Allah. Benar nggak? Iya, setuju. Karena belum ada penebusan. Ya. Hanya penebusan yang membuat manusia punya kesempatan mencapai standar kemuliaan Allah, mencapai standar kesucian Allah, mencapai tepat non hamartia istilahnya itu. Apa ya maksudnya Bu Sarah? Paham, Pak. Ya. Jadi kalau mungkin kalimat ini, Set memiliki rupa dan gambar Allah, bukan rupa dan gambar Allah. Set memiliki rupa dan gambar Adam, bukan rupa dan gambar Allah. Maksudnya, Set itu punya keserupaan, ya tingkat keserupaan seperti Adam yang tidak mungkin Kemelesetannya mencapai itu ya, kualitas, tidak punya kesempatan mencapai standar kemuliaan Allah gitu. Baik. Nangkep ya, sejalan ya. Bukan bicara tentang itu, Pak. Kan kalau disebut selem demutnya Allah itu bukan apa karena udah rusak jadi tidak disamakan lagi, Pak. Bukan Gimana? Disamakan gimana? Iya, dan jadi berarti tidak fokus kepada selem demutnya Allah ya. Iya, ada manusia sejak jatuh dalam dosa tidak punya kemampuan lagi, kan terputus seperti gambar jurang itu. Ada putus untuk bisa mencapai standar Allah itu sudah nggak ada jembatannya, putus Pak. Kan harus ada yang nyambung dulu kan? Ya, harus ada yang membayar dosanya dulu. Kan masalahnya waktu Adam jatuh dalam dosa kan upah dosa adalah maut kan belakangan ya. Kan ada konsekuensinya gitu. Gimana dia nggak mungkin bisa nyambung ke Allah, bisa mencapai standar Allah sebelum dia beresin dosanya gitu. Iya kan? Nah, disinilah maksudnya gini, konsep inilah ya, kalau kita punya konsep hakikat manusia seperti ini, maka menjadi sangat make sense, sangat masuk akal bahwa perlu penebusan. Iya kan? Kan kalau nggak ditebus nggak bisa ini kalau model kayak gini. Manusia sudah punya kehilangan kemampuan. Manusia sudah kehilangan kemampuan mencapai standar kemuliaan Allah. Karena dosa gitu. Jadi gimana ya, harus ada pihak lain yang mengembalikan kesempatan itu. Nah, untuk mengembalikan kesempatan itu harus ada tatanan yang dipenuhi, yaitu upah dosa maut. Nih, upah dosa ini harus diselesaikan dulu. Benar nggak? Gitu. Itu Pak bisa dijelaskan lebih lanjut. Berarti kalau di dalam masa perjanjian lama, itu kan belum ada konsep penebusannya. Tetapi mereka kan menggunakan korban ya, persembahan korban bakaran ya. Berarti itu bayangan, voucher atau itu solusi sementara yang Allah berikan ya, karena tetap kesalahan itu perlu ada yang membayar kan, konsepnya seperti itu. Tapi itu akan dipenuhi lewat darah Kristus juga gitu. Itu semacam voucher, semacam sementara pakai ini dulu gitu. Tapi nanti harga yang sebenarnya tetap adalah korban Yesus di kayu salib gitu.
gitu. Karena kalau pengetahuan saya kan kalau itu hanya menutupi dosa gitu kan, tidak menghapus dosa. Tidak, memang tidak menghapus, Iya, menutupi. Karena berarti terikat berbeda ya dengan nanti dengan kualitasnya berarti berbeda setelah penebusan itu sendiri ya. iya, kan tetap kalaupun orang Yahudi melakukan ritual penebusan seperti itu dengan darah binatang, ya. Tapi kan Bapak Ibu Sarah bisa lihat bahwa kualitas pemahaman tentang kebenaran dibandingkan dengan yang dipahami Yesus gimana? Kan masih jauh kan? Dari apa namanya? Iya betul Pak. Mereka cenderung ke ini kan, masih ke apa? Jasmani ya. Iya. Ahli Taurat itu kenapa bertentangan dengan Yesus? Kenapa? Karena orientasinya beda kan. Jadi, nah ini kan kita di zaman anugerah di ujung nih ya, kita kan ada di ujungnya film nih, ibarat film tuh kita sudah di ujungnya, jadi kita sudah tahu gitu loh dari awal sampai akhir. Kalau orang-orang zamannya Yesus kan belum tahu tuh akhirnya gimana gitu. Mungkin kalau kita di hidup zaman itu juga kita termasuk yang menentang Yesus, ya. Maka kita bersyukur sekali bisa hidup di ini, kebenaran semua sudah dibuka gitu. Ya, jadi apa namanya? Memang sebelum Tuhan Yesus datang, kebenaran itu belum dibukakan secara full, sempurna. Ya, manusia bisa apa ya dengan pilihannya, kehendaknya tetap bisa menemukan hukum, menemukan apa namanya tatanan baik dan jahat yang oke gitu ya, yang menghindarkan manusia itu dari kekacauan gitu. Ya. Tapi tetap ternyata orientasinya kan untuk kehidupan di bumi. Ternyata standar Allah, standar kesucian Allah itu adalah orientasinya kepada hidup di kekekalan, hidup di langit baru, bumi baru. Jadi sebenarnya kalau kita nanti belajar tentang surga, begitu Adam jatuh dalam dosa, sebenarnya dalam pikiran Allah yang Maha Tahu, Maha Cerdas, udah kebayang bahwa ini harus ada langit baru, bumi baru. Ya, nggak bisa, bumi yang sekarang nggak bisa gitu. Harus ada langit baru dan bumi yang baru. Udah, jadi Tuhan sudah merancang saat itu kan, nanti ada proto evangelism ya yang pernah saya sebutkan ya, bahwa dari sejak semula di Kejadian 3:15 itu Allah sudah membuat skenario tentang rencana penyelamatan manusia, yaitu lewat ya mau nggak mau harus putra tunggalnya dikirim gitu. Allah Bapa harus mengirim putra tunggalnya ya lewat keturunan Yakub. Ya, artinya kan Tuhan sudah membuat rencana yang luar biasa gitu. Karena ini adalah masalah yang nggak bisa diselesaikan sekejap. Ya, karena kalau diselesaikan sekejap oleh Allah, mentang-mentang Allah Maha Kuasa, Maha kuat, ya, itu akan melanggar integritas Allah sendiri. Oke? Nangkap ya? Nah, ini memang agak teologis ya. Teman-teman bingung nggak nih? Saya coba sesimpel mungkin nih. Oke, kalau ada pertanyaan nggak apa-apa. Nah, tadi bagus Sarah sama Pak Lepri ya. Ada lagi yang mau tanya sampai sini? Atau masih ada yang bingung? Kalau nggak mau nanya nggak apa-apa, tapi ya silakan. Mungkin sudah ada pertanyaan di dalam diskusi grupnya mungkin. Di chat ya? Enggak, maksudnya sudah ada belum yang bahas ini pasti sudah ada yang bahas kan di sel grup? Ya, betul. Ada pertanyaan nggak di sel grup teman-teman leader? Ada pertanyaan ini nggak dari teman-teman leader? Ya, kalau ada pertanyaan di sel grup boleh disampaikan di sini. Nggak ada Pak, nggak ada Pak. Oke. Oke ya, saya lanjutkan ya. Nah, ini baru 1-2 slide nih. Nah, jadi
ya, setelah kita tahu konsekuensi itu, ya, gambar Allah yang rusak sejak Adam jatuh dalam dosa, maka keselamatan selalu bicara ini, pemulihan gambar Allah. Kalau dalam bahasa Latinnya restitutio imaginus Dei. Ya. Jadi kalau kita bicara keselamatan manusia itu pasti fokusnya ke pemulihan gambar Allah gitu. Bukan sekedar banyak-banyakin, yang penting kamu pahalanya lebih banyak dari dosanya kamu gitu. Kalau dosanya kamu 10, kamu pahalanya sebanyak-banyaknya. Bukan itu, ya. Tapi fokusnya adalah pemulihan gambar Allah. Bukan hanya sekedar manusia tidak berbuat dosa, tapi manusia sampai pada level tidak bisa berbuat dosa. Kalau dia pulih gambarnya, gambar dalam dirinya itu sempurna, punya kualitas sempurna, seperti Allah, yang Allah kehendaki, dia tidak mungkin bisa berbuat dosa lagi. Ya. Jadi sampai titik ini, fokus keselamatan itu adalah pemulihan gambar Allah. Keselamatan dalam Yesus Kristus dimaksudkan agar kualitas karakter manusia yang rusak dapat diperbaiki kembali. Ini, ya. Jadi kalau bicara keselamatan di dalam Yesus itu pasti bicara perbaikan kualitas karakter, pemulihan gambar Allah, pemulihan karakter manusia supaya bisa mencapai standar yang dikehendaki Allah, mencapai standar kemuliaan Allah gitu. Jadi keselamatan bukannya soal menyelamatkan jiwa dan roh dari api kekal, tapi juga menyelamatkan karakter atau watak manusia. Ya. Nah, kalau dari sini ya, kita lihat yang dari kita belajar hakikat manusia, kita langsung tahu bahwa keselamatan itu benar-benar bukan perubahan instan sesaat ya, tapi harus dipandang sebagai suatu proses. Nah, ini dari sini titik pangkalnya itu di sini gitu loh. Jadi keselamatan itu ibarat seperti garis panjang, bukan titik. Ya, suatu proses dari garis panjang. Nah, kalau proses kan ada awal, masa lalu, sekarang, dan ke depan. Ya, proses. Dan proses keselamatan itu tidak berhenti sampai kita dipanggil Tuhan. Selama kita hidup, proses keselamatan akan terus berlangsung. Kalau kita melihat keselamatan adalah dipandang sebagai proses. Karena tidak mungkin ya perbaikan karakter itu terjadi dalam waktu sekejap. Buktinya sangat valid kan, kalau orang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan seorang bilang itu selamat, ya, oh kamu sudah terima Yesus ya, sudah dibaptis, wah sudah selamat gitu. Benar karakternya sudah seperti Kristus, benar karakternya sudah dipulihkan, kan enggak langsung. Nah nanti kita lihat selamat waktu dia terima Yesus, ya, dengan dia misalnya diproklamasikan dengan dibaptis, itu selamat yang seperti apa? Kan itu bisa dikatakan selamat konteksnya di awal proses gitu. Di awal. Jadi itu selamat dalam konteks baru memulai proses keselamatan. Nangkap ya? Jadi kalau orang memandangnya keselamatan itu tidak terkait dengan pemulihan karakter, ya dia akan menganggap bahwa wah udah terima Yesus, sudah dibaptis ya, udah kamu udah pindah ke surga, udah selamat ya, jadi warga kerajaan surga, udah. Pasti mikirnya begitu. Benar nggak teman-teman? Nah, ya Bu Esther, gimana Bu Esther? Komentar Pak Bu Esther. Iya Pak. Gimana? Pendapat Bu Esther gimana? Iya Pak. Iya. Liar ya. Biar Pak. Karakternya itu Pak. Bukan. Jangan langsung ke ini, aduh, susah amat ya, bukan itu dulu, tapi pengertian tentang keselamatan itu sendiri, Bu Esther. Dari sini. Keselamatan itu anugerah pasti Pak. Kita nggak akan bisa dengan kekuatan kita, dengan sikap baik kita dan sebagainya. Itu aja Pak, kalau saya sederhana banget. Ya, nanti kita lihat pada porsinya ya. Keselamatan dalam konteks anugerah itu maksudnya gimana. Tapi Bu Esther, dari sini dalam keselamatan manusia ada peran manusia nggak sebenarnya?
Ada Pak. Dalam hal apa peran manusia? Bagaimana dia menerimanya Pak, tawaran Ya. Tuhan keselamatan. Bagaimana dia meresponi anugerah yang Meresponi. Iya. Nggak respon nggak bisa Pak, ya betul. yang diberikan. Betul. Jadi dari sisi ya keselamatan itu anugerah, karena itu kan anugerah itu atau kasih karunia itu ada pemberian yang diberikan dari yang pihak yang lebih atas ke yang bawah. Yang di bawah itu tidak mungkin bisa mengusahakannya sendiri gitu. Ya. Kalau tanpa Yesus mati di kayu salib, tidak mungkin sebaik apapun kita, tidak mungkin kita bisa sampai kepada pemulihan gambar Allah, tidak mungkin. Ya. Iya. Tidak mungkin. Ya, tapi bukan berarti kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan itu anugerah, selesai. Kan sudah dipulihkan. Nah, enggak gitu. Proses ya Pak. Ya. Di Efesus 2 ayat 89 kan ada juga di situ Pak, oleh iman tapi kan ditambahkan oleh iman. Oleh iman. Nah, cuma pengertian iman kan kadang-kadang itu Pak Lepri, percaya Yesus Tuhan dengan mulut berarti beriman. Nah, nanti kita bicara iman ya. Apakah maksudnya iman itu hanya secara akal aja menerima Yesus? Oh, saya ngaku Yesus sebagai Tuhan. Terus saya ke gereja, oh punya iman. Nah, kalau pengertian iman seperti itu ya akhirnya nggak sesuai dengan konsep keselamatan yang sesungguhnya, gitu kan? Jadi sebenarnya di Efesus 2 itu juga keselamatan itu oleh iman, ya. Jadi ada respon manusia juga. Tapi masalahnya gini, Pak Lepri, ada yang mengatakan bahwa iman itu juga pemberian. Mana ada iman pemberian? Pemberian Allah ada yang. Soalnya dikatakan mewariskan iman percayanya kan, seperti yang dong. Roma 10:17 kan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan remato Kristo, firman Tuhan kan. Tidak mungkin iman muncul kalau tidak mendengar firman. tapi ada yang diwariskan katanya Pak, iman seperti yang diwariskan oleh nenekmu Louis. Ya, nanti dibahas tuh konteksnya apa gitu ya. Konteksnya apa. Jadi Pak Anton, kalau orang yang sudah mau ditembak mati itu kan biasa kan, kalau Kristen dia didatangkan pendeta, kalau Muslim dia datangkan Pak Kiai atau Ustadz lah gitu ya. Jadi kan Pak pendetanya bilang, udah kamu sekarang udah percaya? Iya Pak, saya sudah percaya. Sudah siap mati? Sudah gitu. Ya berarti ya udah, kalau kamu sudah siap mati, kamu udah selamat, kamu masuk surga. Itu kan kayak enak banget gitu loh Pak. Nah, sedangkan orangnya itu pun belum tentu juga kalau dia misalnya nggak dihukum mati, dia masih kelakuannya masih nggak karuan ya. Kebetulan aku sudah beberapa kali ke lapas narkoba ya, ke kunjungan gitu ya Pak ya. Itu tuh banyak yang sudah berulang-ulang. Ini orang Kristen kan, jadi kita sama Pak Pendeta pelayanan di situ kan. Ternyata aku tanya, sudah ada yang 2 kali, 3 kali. Jadi dia bilang, wah nanti selesai aku sudah bertobat, ya kan? Tapi nggak, balik lagi dia, masuk lagi gitu kan. Baru 2 tahun udah masuk lagi gitu kan. Nah, terus kalau yang tadi Pak, yang sudah airnya mentok ya, sudah nggak ada pengampunan lagi, dia harus dihukum mati, tembak ya di sana, di Cilacap sana, di Nusa Kambangan, itu langsung dia udah betul-betul sampai nangis sampai apa. Nah, apakah itu bisa selamat Pak? Sebab Pak pendetanya kalau menurut aku cuma menghibur aja sih, menghibur supaya dia siap gitu aja. Ya. Nah, kalau dari belajar ini kan Bapak Andi udah tahu kan? Enggak. Dan maksudnya dia selamat atau enggak bukan karena dia nangis-nangis terima Yesus nih terus selamat, itu enggak kan? Iya, enggak. Saya boleh nanggapi Pak? Ya. Ya, ini menurut hemat saya nih Pak ya. Kan seperti yang penjahat yang di sebelahnya Yesus itu, waktu dia bertobat, langsung Tuhan Yesus bersabda, hari ini juga kamu bersama aku di Firdaus. Nah, menurut pendapat saya, itu kalau seseorang bertobat, lalu langsung mati, itu masuk surga Pak. Dia percaya Tuhan Yesus, tapi terus langsung
mati saat itu juga atau gimana? Itu menurut saya itu langsung dia seperti penjahat yang di sebelahnya Yesus itu. Maksudnya pertobatannya sungguh-sungguh loh ya maksudnya. Manusia itu kan Ya, oke. ini kita masih punya kesempatan aja. Maksudnya punya kesempatan karena Yesus belum datang, kita bisa berbuat dosa lagi. Tapi selama ketika Yesus itu atau kematian menjemput atau pas Yesus datang itu dia benar-benar bertobat. Orang kalau mau mati kan udah nyerah rasanya ya Pak ya, enggak ada lah orang yang mau mati terus masih masih ini itu ya kan. Menurut saya itu bisa loh, bener loh, orang yang ditembak mati itu Pak Andi bisa loh dia langsung masuk surga asal dia benar-benar bertobat. Enak deh, enak. Nggak enak kan dia kan ketakutan dia Pak. Tapi udah langsung masuk surga dia. Nah, ini Bu cantik, dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Makanya saya bilang asalkan dia benar-benar bertobat maksud saya. Nah, ketika dia cuma pakai tameng istilahnya baca-baca kayak gitu, dia ingat asal percaya, dia percaya, tapi tidak bertobat, iya, nggak tahu juga kan. Yang tahu Kalau yang seperti itu memang betul seperti Bu Tati, Pak Lepri, memang betul-betul ketakutan dia, ketakutan luar biasa. luar biasa. Menurut saya orang seperti itu pasti dia sudah aku janji benar-benar bertobat. Nah, memang kemudian kalau ada kesempatan hidup lah dia bisa kalau yang di samping Yesus itu kan yang kita percaya itu yang kalau dikaji ya sebelumnya kita pakai logika juga kan, tidak mungkin serta-merta orang mempercayakan diri kepada sesuatu kalau dia tidak kenal sebelumnya. Jadi saya yakin orang yang di samping Tuhan Yesus itu, dia pernah mendengar Yesus ini begini, dia datang sebagai juru selamat. Ketika ada di sampingnya, dia menyerahkan hidup total kepada dia. Kalau kau datang seperti ini, nah seperti itu. Nah kalau orang yang ditembak mati tadi itu, memang tahu sebelumnya tentang Yesus dan dia melakukan hal demikian pada saat dia mau didor, ya pasti juga menurut saya akan masuk di sana gitu kan. Itu memang orang Kristen Pak Lepri. Sejak lahir lagi, bukan Kristen yang baru-baru, sejak lahir. Dia tinggal minta bertobat, waktu itu dia tinggal minta bertobat kan, Tuhan ampuni saya segala dosa pelanggaran. Nah, tapi orang percayanya seperti apa? Karena ada orang percaya turunan maksudnya, yang kayak tadi lah maksud Bu Esther bilang, iman turunan. Ya dia Kristen karena orang tuanya Kristen, tapi tidak mengalami pertobatan, tidak mengalami lahir baru, ya, tidak mengalami lahir baru dari air dan roh gitu ya, seperti itu. Ya. Nah, gini Bu Tati ya, Gimana Pak? kita gini. Apakah ada orang yang bisa satu kejadian tiba-tiba bertobat gitu? Pertobatan seorang itu apakah bisa seketika terjadi atau pembuktian pertobatan seorang itu kan biasanya juga perlu proses waktu. Karena ini yang disebut bertobat itu kan berbalik hatinya, karakternya gitu kan. Jadi tapi apakah bisa ya? Kita kan hati yang tahu kan Allah sendiri sama dia kan. Nah, kalau bilang ada kemungkinan kalau dia sungguh-sungguh bertobat yang Tuhan melihat bahwa hatinya sudah berbalik, ya oke, gitu. Nah, itu tapi yang jadi masalah adalah kenapa ada pendeta atau itu yang kamu udah selamat gitu, sudah langsung memberi judge gitu. Iya. Padahal dia nggak ngerti hatinya orang itu kan. Harusnya nggak boleh ngomong gitu sih. Iya. Kecuali orang yang di atas kayu salib itu ya Pak. Nah, tadi ada ceritanya, tapi seperti Pak Lepri saya sambungin ya. Bapak Ibu perlu tahu gitu kan, yang disebut penjahat ya di zaman Romawi itu ada namanya penjahat politik. Belum tentu itu penjahat adalah karena dia rusak mentalnya atau secara moral. Soekarno itu buat orang Belanda itu penjahat bukan? Pak Karno. Penjahat karena menentang. Iya. Benar nggak? Di penjara kan? Pak Karno kan di penjara. Ya. Tapi apa berarti dia pahlawan? Iya, bagi kita pahlawan.
Jadi jangan menjudge langsung yang di sebelah kanannya itu, ini penjahat dalam konteks moralnya jahat gitu loh. Benar nggak? Masuk akal nggak? Ya. Ya, satu itu. Yang kedua adalah dia punya kedewasaan atau punya kebijaksanaan. Dia kan menghardik temannya yang sama penjahat kan. Yang temannya itu kan mengolok-olok Tuhan Yesus kan. Ya. Tapi dia punya kerendahan hati untuk mengakui bahwa dia itu orang berdosa, benar nggak? Terus dia minta pertolongan Tuhan, Tuhan, aku ini orang berdosa. Kalau engkau datang sebagai raja, aduh tolonglah aku gitu. Itu menunjukkan karakter apa kalau kayak gitu? Pertobatan, Pak. Ya, Hatinya. Kalau yang ini Pak Anton kan berarti dia sudah mengenal Yesus bukan cuma sejak lahir loh, itu dari keluarga Kristen. Dan itu puluhan tahun ya sampai usia, kadang sampai usia 45 tahun ketembak lah, ya istilahnya gitu ya. Berarti kan dia nggak melakukan gitu loh. Jadi ini memang Pak Andi, kita nggak bisa case by case menerapkan ini prinsip ini untuk semua case gitu ya. Maksudnya setiap case itu harus kita lihat gitu. Kan kita nggak bisa menjawab juga ya bahwa oh ini nantinya akan masuk surga apa enggak, kan nggak bisa juga, benar nggak? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Kriterianya aja yang kita tahu kalau orang. Nah, kita kriterianya tahu seperti ini. Dan orang itu gimana? Ya kita kan cuma bisa ngomong ya kalau sungguh-sungguh bertobat pasti Tuhan terima, kan gitu. Ya, makanya. Itu aja kan. Ya, nah, yang pendetanya kan yakin, Pak. Ya, nah ini kan Pak Adi mempermasalahkan sikap pendetanya kan. Nah, ya tergantung kita. Apakah kita bisa nih bisa menjudge kedalaman hati orang bahwa oh dia bertobat, waduh kamu masih masuk surga. Kan sebenarnya orang kalau oh kamu pasti masuk surga, itu kan artinya dia tahu hatinya itu sudah bertobat sungguh-sungguh. Apa iya dia tahu hati orang itu sungguh-sungguh bertobat? Ya, harusnya dia bilangnya kalau kamu bertobat sungguh-sungguh, gitu kan. Pasti bilang sungguh-sungguh lah Bu Tati. Oh. Lah makanya dia harus mengatakan pada orang itu, pada orang yang iya, sudah dikatakan. Kamu sudah bertobat sungguh-sungguh? Iya, saya sudah bertobat sungguh-sungguh. Nggak bisa. Dia tidak boleh ngomong, tetap dia ngomongnya, kalau kamu bertobat sungguh-sungguh, kamu pasti diterima oleh Tuhan. Gitu. Pasti memang seperti itu, Bu Tati. Ya, betul. Ya udah, kalau kayak gitu, nggak salah dong. Nggak salah berarti. Kalau dia ngomongnya kayak gitu loh, tapi nggak perlu, kamu pasti. Ya, itu nggak boleh ya Pak Anton ya. Itu kan juga suatu kepastian, betul. Kalau dia ngomongnya kalau, Pak. Ya harus bijak. Kalau yang tahu sungguh-sungguh kamu bertobat enggak, dirimu sendiri sama Tuhan. Perkarakan di hadapan Tuhan kan gitu harusnya jawabannya. Perkarakan di hadapan Tuhan. Karena kalau orang sungguh-sungguh bertobat pasti ada buah pertobatan. Bukan kalau seperti itu kan sudah nggak ada waktu, Pak Anton. Pasti Tuhan beri waktu gitu. Kalau sampai pada titik itu dia belum bertobat, berarti memang dia menyia-nyiakan waktunya. Sebab kan itu sudah hari terakhir untuk ditembak. Makanya. Ya sejak sebelum dia mendapat itu dia sudah diproses. Apa dia belum bertobat? Oh iya. Ya sudah diproses. Iya. Sudah diproses. Kalau diproses selama masa tahanan tuh dia sungguh-sungguh menunjukkan buah pertobatan. Ya kita bisa menyaksikan ya. Gitu. Selamat. Oke ya. Iya. Oke. Dan rata-rata mesti sungguh-sungguh sih. Biasa kalau sudah mau ditembak mati gitu. Nggak bisa kayak gini. Orang mau ditembak mati itu kelihatan sungguh-sungguh gitu ya. Itu pertanyaannya apakah hati manusia itu bisa secepat itu berubah gitu. Nggak lewat proses. Bisa, karena dia sudah nggak ada harapan untuk hidup lagi, Pak. Bukan, itu karena ketakutan. Dia mengasihi Tuhan bukan dengan dari hati. Itu karena kepepet. Ya, kepepet. Beda. Ya kalau kepepet, apakah cintanya pada Tuhan itu suatu yang alamiah? Ya enggak. Kepepet. Kita bicara, namanya aja udah kepepet, ya Pak. Oke, Pak. Gini. Iya. Paham, Pak. Namanya cinta. Namanya kepepet. Paham, Pak Anton. Oke, Pak. Kamu mau kawin sama saya enggak? Kalau enggak saya dor loh. Oh iya, kalau saya cinta kamu, saya cinta kamu. Wah, cintanya gimana tuh?
Iya Pak. Datang ke Paham, Pak. arah, ada bunga desa, ada wanita. Kamu mau nikah nggak? Kalau enggak, saya door loh. Oh iya, saya mau nikah, saya cinta kamu, saya cinta kamu. Gitu. Nggak murni dan nggak berkualitas Pak Anton ya. Ya. Nah, tapi sekali lagi kan kita nggak bisa menjudge atau menghakimi kan. Nah, Jadi kita kan Iya Pak. aja waktu itu ketika pendeta kasih kasih gini, terus dia benar-benar hatinya tuh terus tersentuh, terus dia benar-benar iya ya, kenapa selama ini aku nggak mau percaya Tuhan Yesus, kenapa kok aku melakukan ini, kenapa kok, nah itu kan bertobat itu Pak, ya kan, ya, bisa. betul. Ya, dari beberapa kasus rata-rata seperti itu, Bu. Kenapa ya saya kok selama ini nggak mendengar, kenapa ya saya kok melakukan seperti ini, kenapa ya sehingga sampai saya seperti ini. Memang rata-rata kayak gitu juga sih. Ya, tapi itu kembali sih kita nggak boleh menghukum seseorang ya. Betul. Ya. Ya Pak, lanjut Pak. Sudah jam 10 nih, materinya belum nggak selesai ya. Lanjut. Ya. Oke, saya cukupin ya, lanjut besok ya. Setengah jam lagi Pak. Hah? 11.30 Pak. 10.30. Lanjut. Ada pertanyaan lagi? Nggak apa-apa. Oke. Oke, ini mungkin terlalu penuh ya. Nanti saya lanjut besok aja lebih pendalaman dari sini karena ini ternyata buat beberapa kita sesuatu yang belum pernah terpikirkan ya, artinya ya. Tentang ini ya, tentang soal kehilangan kemuliaan Allah, hamartia gitu. Ya, pikiran dan perasaan. Oke. Oke, ini aja apa namanya kalau ada pertanyaan silakan. Nanti ini materinya saya besok aja saya lanjutkan. Ada pertanyaan lain? Dari yang diuraikan sebelumnya tentang Selem Demut, segambar serupa gitu, udah. Bu Sarah, ada lagi Bu? Udah cukup jelas? Ya. Oke. Berarti kalau mengacu pada arti keselamatan sendiri tadi, berarti menuju ke perubahan karakter itu ya tadi ya Pak ya, oleh karena penebusan Kristus itu ya. Iya. Jadi menuju ke karakter yang standar Allah lagi ya. Pemulihan gambar Allah kan, pemulihan Iya. gambar Allah itu standar kemuliaan Allah itu. Jadi itu untuk jadi kesimpulan dari ini semua bahwa keselamatan itu tadi ya Pak, pemulihan gambar Allah itu ya. Mengembalikan manusia ke rancangan semula. Rancangan semulanya itu adalah segambar dengan Allah. Jadi mengembalikan artinya memulihkan juga kan, memulihkan supaya manusia bisa mencapai standar kemuliaan Allah gitu. Iya, karena kan banyak sekali pengertian tentang keselamatan itu sendiri ya, kan. Betul. Kalau yang materi sebelumnya itu keselamatan di dalam perjanjian lama kan hanya dipandang lebih kepada terbebas dari bencana kan, bencana yang terjadi di bumi ya kan, sekedar itu. Dan konsep di perjanjian lama seperti itu gitu, pokoknya selamat dari bencana, makmur, bebas dari penyakit gitu ya. Tapi konsep keselamatan yang dibawa Tuhan Yesus sama sekali tidak ada jasmaninya, selalu mengarahkan kepada hal yang rohani, bukan fokus di bumi tapi dalam kekekalan, dalam langit baru bumi baru. Nah, syarat supaya bisa masuk lagi dalam bumi baru adalah harus dikembalikan kepada rancangan semula, dikembalikan sesuai gambar dan rupa Allah yang Tuhan sudah standarkan, betul nggak?
Berarti kita tidak lagi memakai yang pengertian-pengertian yang seperti di awal-awal Bapak sampaikan itu ya, seperti ya itu kan pandangan apa? Yang sebenarnya kan itu perjanjian lama kan seperti itu. Karena memang kebenarannya kan belum dibuka kan, Bu Sarah kan. Orang Yahudi kan mana tahu kan apa namanya, walaupun dia segambar serupa gitu ada kalimat di Kejadian, tapi maksudnya apa kan nggak mungkin tahu sebelum Tuhan Yesus membukakan kan. Kalau pandangan seperti ini Pak, kalau bahwa keselamatan itu adalah itu tuh kita tuh seperti agora dan agorazo gitu kan. Jadi kita tuh sudah dilepaskan dari dibebaskan dari pasar perbudakan dosa gitu oleh harga yang mahal, yang ditebus dengan harga yang mahal oleh Yesus Kristus, sehingga kita menjadi orang yang merdeka. Kemudian setelah itu kan kita menjadi identitas baru dan kita kemudian menjalankan misi yang diberikan Kristus. Itu seperti itu masih bisa diterima? Itu kalimat tidak ada yang salah, tapi pengertian detailnya jangan sampai bahwa apa namanya, keselamatan itu bukan suatu proses tapi suatu shifting instan gitu loh. Ya kan? Itu kalau ditanya kapan orang bisa mencapai bebas dari perbudakan dosa? Apakah saat dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kan pertanyaannya itu tuh. Ya kan? Betul, keselamatan itu pasti membebaskan, membuat orang merdeka. Tujuannya memang kan dipulihkan. Dipulihkan itu segambar serupa Allah itu supaya ya manusia tidak hanya mengabdi kepada Allah, tidak mengabdi kepada keinginan sendiri atau kepada dosa kedagingannya, gitu kan. Jadi alamat itu memang harus dia menjadi apa namanya, bahwa keselamatan, karena orang selamat itu pasti akan merdeka, menjadi orang merdeka, iya betul gitu. Tapi yang jadi masalah kadang adalah kapan kejadiannya, bagaimana prosesnya, apakah itu proses atau hanya shifting, nanti nggak Bu Era ya? Ya. Yang masalah itu ada pengertian, untuk menuju ke pengertian itu hanya lewat satu tindakan gitu loh. Tindakan penebusan tadi ya Pak? Nggak maksud, iya apa? Orang tadi kan menjadi Kristen ya, ngaku Yesus sebagai Tuhan Selamat, otomatis dia sudah apa namanya, sudah bebas dari kodrat dosa gitu. Nah, kan bukan seperti itu kan pengertiannya kan? Ya, ada tapi proses. Ada prosesnya. Jadi jangan menghilangkan proses. Jadi sebenarnya yang perlu kita tekankan di sini, keselamatan yang dimaksud di Alkitab itu adalah suatu proses kan. Makanya kan jelas kan, Paulus juga mengatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Banyak ayat-ayat gitu kan. Kerjakan, kalau keselamatan itu bukan suatu proses, buat apa dikerjakan? Benar nggak? Iya. Gitu. Nah, kadang-kadang kalau saya melihat, kalau saya membaca buku ya teologis itu ya, kalimatnya benar gitu. Tapi kadang persepsi kita terhadap kalimat itu bisa salah gitu. Yang berbahaya adalah untuk mencapai kalimat yang tadi Ibu Sarah sebutkan ya, itu orang perlu melakukan satu tindakan saja gitu, yaitu dengan dibaptis misalnya. Oh, itu udah pasti dia udah hilang kodrat dosanya gitu. Nah, harus dibedah kan. Saat Yesus di kayu salib, saat proses di awal itu, apa yang terjadi sekarang, apa yang terjadi ke depan, apa yang terjadi gitu. Kan ada proses pembenaran, nanti ada proses pengudusan, ada proses pemuliaan, glorification itu seperti apa, itu kan bukan sesuatu yang terjadi dengan satu kali tindakan manusia kan. Itu ya, Bu Sarah, nangkep? Nangkap Pak. Nangkap. Ya, berarti kan maksudnya begini, jadinya dengan kondisi yang selama ini yang di pengajaran-pengajaran itu akhirnya kita mendapatkan hal yang bagi saya jadi tidak terlalu dalam tuh pengertian dari keselamatan itu sendiri. Iya, jadi betul. kita hanya sekedar kita sudah ditebus gitu kan, tapi
dengan belajar melalui disciple ini kan kita begitu paham ya, berarti sangat dalam sekali pengertian keselamatan itu sendiri gitu. Betul, Dimulai dari karena penciptaan. saya pengalaman baca buku-buku dari itu, teologi-teologi itu pusing saya. Dan pengertiannya nggak sedalam yang saya dapetin sekarang gitu. Iya, betul, dalam sekali. Makanya banyak sekali orang yang banyak salah tangkap. Akhirnya, ya sudah, kalau aku sudah dibaptis kok aku udah selamat, udah sampai situ. Makanya banyak sekali pengajaran-pengajaran yang akhirnya menjadi menggampangkan gitu. Sebuah pengorbanan itu jadi nilainya sangat gampang gitu loh. Sangat murah gitu. Sangat murah. Iya. Saudara, bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan, bla bla bla, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Betul. Makanya kan banyak kan jadi perdebatan gitu kan, nggak di kalangan kita. Iya, tapi sebenarnya gini Bu Sarah, itu juga tidak salah itu Bu, kalau Ibu lihat. Cuman pengertian itu adalah sebagian. Pemahaman yang mereka dapat itu sebagian. Kalau kita bilang gini, tadi kan Ibu bilang, Bu Esther juga bilang, keselamatan itu oleh anugerah. Apakah pernyataan itu salah? Betul. Pasti betul. Terus cukup dong Bu, kan betul. Tidak Udah cukup. selesai. Ternyata, Betul kan? Kenapa nggak cukup? Coba saya tanya, kenapa nggak cukup? Iya, ternyata begitu sudah kita dalami semua, ternyata tidak cukup hanya anugerah saja. Kita harus mengetahui dari awal semula kita itu diciptakan Tuhan itu untuk apa. Kemudian standar kita itu ternyata yang seperti apa gitu kan. Jadi keselamatan itu sendiri berarti kita harus memulai dari proses untuk menuju standar Allah yang sebenarnya itu. Gitu. Kan kelihatannya. Jadi karena Ibu tahu materi malam ini itu bahwa rupanya tujuan Allah itu adalah mengembalikan manusia seperti yang Dia ciptakan di awal, yang sudah dirancangkan oleh Dia gitu. Ya, yang sudah dirancangkan, yaitu yang memiliki kemuliaan. Nah, terus kan begini kan, apakah mereka diciptakan pertama itu udah punya kemuliaan? Sudah, tapi untuk itu belum kesempurnaannya itu belum. Bagus, jawabannya bagus banget. Jawabannya bagus. Dia punya elemen kemuliaan itu. Makanya kan di 2 Korintus 3 ayat 18 dibilang gini kan, kita kita mencerminkan kemuliaan. Nah, sudah. Tapi karena kemuliaan itu datangnya dari Roh, kebayang ya? Nah, dan itu adalah dari Tuhan. Jadi kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Artinya itu kemuliaannya Tuhan. Maka kita diubah untuk menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Coba nanti Ibu lihat itu ya, 2 Korintus 3 ayat 18. Jadi kita udah mencerminkan gitu. Nah, sebenarnya manusia, kita itu siapa di sini? Kita itu adalah orang yang tadi itu udah ditebus. Karena orang yang sudah ditebus, menurut Yohanes 1 ayat 4, mereka memiliki Kristus dalam hidupnya. Dan Kristus yang memiliki hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya. Nah, itu kan. Jadi ketika orang ditebus, dia memiliki hidup dalam dirinya. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya. Dan kegelapan tidak menguasainya. Nah, itu dibilang dia mencerminkan kemuliaan. Tetapi, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, di mana itulah yang targetnya Allah di dalam kehidupan manusia, gitu ya. Maka kita harus menjadi serupa dengan gambarnya, gambar anaknya, di dalam kemuliaan yang semakin besar, gitu. Nah, itu mungkin koridornya kan. Jadi waktu orang bilang keselamatan itu adalah anugerah, sebagian pengertiannya. Mungkin gini kan, keselamatan itu adalah anugerah, iya. Karena tanpa anugerah itu tidak ada orang yang dapat
mencari Allah. Ya, tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada orang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi kalau orang tidak mendapat anugerah itu, tidak ada yang datang kepada aku kalau bukan Bapa yang menariknya datang kepada aku, ya. Nggak ada kan. Jadi itulah lahir baru kan. Nah, dia diberikan kan. Nah, dia diberikan. Kemudian dia dapat kemudian menemukan sesuatu di dalam kuasa itu, di dalam exousia itu, di dalam privilege itu, untuk kemudian bertumbuh gitu. Tapi orang yang tidak mendapat itu, dia tidak dapat exousia. Dia tidak dapat kemampuan, privilege atau kapasitas, kesempatan untuk kemudian bertumbuh. Bertumbuh seperti apa ya? Tadi itu kemuliaan kan, melalui karakter ya, melalui karakter gitu. Nah, itu yang saya bilang bahwa kalau orang yang tadi itu adalah pengertiannya sebagian, Bu. Kalau sebagian seperti itu gimana? Dia bilang karena apa? Karena anugerah, maka aku diselamatkan. Iya, selamat untuk sampai pindah dari kegelapan ke dalam kerajaan anaknya. Tapi kemudian untuk sampai masuk ke dalam kerajaan yang kekal, itu Allah sendiri menuntut melalui Yesus Kristus. Makanya terbayang tuh Yesus bilang ke orang muda yang kaya itu gini kan. Orang muda yang kaya itu bilang begini kan. Perbuatan baik apakah yang aku perlu lakukan, yang harus kulakukan, gitu kan? Supaya aku masuk ke dalam kerajaan Allah. Perbuatan baik apakah? Nah, terus Yesus bilang, lakukanlah perintah Allah. Terus bilang, aku sudah melakukan. Aku tidak mencuri, tidak membunuh, aku tidak bersaksi dusta, aku menghormati ayahku dan ibuku, gitu kan. Terus anak orang muda yang kayak itu bilang, terus apa lagi yang kurang? Nah, Yesus bilang, kalau engkau hendak sempurna, jualah segala milikmu, maka engkau akan beroleh harta di surga, lalu datanglah kepadaku dan mengikut aku. Jadi Yesus mau bilang begini, kalau mau masuk surga, you harus sempurna. Saya ulang ya. Itu kata-kata itu penting sekali. Oh, rupanya kalau kita mau masuk surga itu harus sempurna. Nah, orang jadi nanya, surga yang mana? Bener nggak? Itu pasti ada pertanyaan itu lanjutan dan bukan tidak ada jawabannya. Alkitab punya jawaban kan itu. Jadi Yesus mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak mungkin orang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak mungkin orang melihat tahta Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kalau di dalam kitab Wahyu itu jelas. Hanya orang yang ada di dalam Yerusalem baru yang dapat melihat tahta Bapa itu. Karena dia melihat anak, dia sudah melihat Bapa. Nah, artinya sebenarnya yang Yesus datang itu untuk membawa orang selamat, yaitu dibawa ke dalam satu keadaan yang dipulihkan menjadi memiliki karakter seperti dia, yaitu seperti Kristus. Makanya dibilang ikutlah aku, yaitu orang-orang yang tidak dihukum, dia sendiri, yang tidak akan dihukum, yang luput dari murka Allah. Ya kan, Roma 8 ayat 1. Tidak ada lagi penghukuman orang yang ada di dalam Kristus, yaitu mereka yang kemudian diundang kan ke perkawinan anak domba, yaitu mereka-mereka yang akan memakai kain lenan halus, pakai pakaian putih untuk sampai ke perjamuan kawin anak domba, masuk Yerusalem baru. Itu selamat yang dalam versi Yesus ini, Pak. Terus nanti yang masuk ke apa hanya itu surga? Rupanya surga bukan hanya Yerusalem baru. Surga itu keseluruhannya adalah langit baru dan bumi yang baru kan? Kan tingkat ketiga langit itu adalah langit baru dan bumi yang baru. Nah, tingkat pertamanya langit itu adalah langit pertama, bumi pertama ini, ya kan? Itu yang Paulus juga lihat kan. Nah, berarti ada langit ketiga yaitu langit baru, bumi baru. Nah, di dalamnya Yerusalem baru. Selain Yerusalem baru ada nggak? Ya, ada wilayah-wilayah di luar Yerusalem baru.
Itu yang kita sebut, oh ada dunia yang akan datang. Ya, yaitu di langit baru, bumi baru. Nah, siapa yang ada di situ? Itu adalah hasil dari penghakiman tahta putih. Terus tadi ada pertanyaan, bagaimana dengan orang yang di samping Yesus itu kan? Kan dibilang, hari ini engkau berada bersama aku di Firdaus. Artinya paling tidak waktu dia masuk dunia orang mati, dia nyaman. Dia tidak seperti orang kaya yang dicerita di Lukas 16. Dia secara batin itu merana, kan gitu. Karena dia sadar bahwa, aduh, aku tidak punya waktu lagi, tidak punya aku akan di sini selama-lamanya. Jadi secara batin sebenarnya, karena kan tubuhnya sebenarnya mati kan. Nggak ada tubuhnya kan, jadi nggak mungkin menderita secara fisik sebenarnya. Nah, jadi mereka akan orang-orang yang kemudian tidak masuk dalam undangan keperkawinan anak domba itu yang tadi itu, keselamatan itu memiliki karakter yang dipulihkan, yang dibaharui untuk menjadi serupa dengan Kristus, adalah orang-orang yang kemudian masuk ke dalam apa? Ke dalam dan banyak orang yang ada di situ, yaitu orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil. Nah, sebelum Yesus datang orang nggak dengar Injil, atau orang yang sudah setelah Yesus datang tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak pernah terjangkau oleh Injil, atau terjangkau oleh Injil tapi mereka mendengar Injil yang salah disampaikan oleh orang lain. Nah, mereka akan masuk ke dalam apa? Ke dalam apa yang mereka yakini kan? Ada kitab. Kalau nggak punya kitab, hati nuraninya berbicara, jadi bersaksi kan? Bersaksi, hati nurani bersaksi. Apakah itu benar? Apakah itu baik gitu kan? Nah, mereka akan dihakimi menurut itu. Nah, Allah yang menjadi hakimnya, makanya Yesus pernah bilang bahwa aku tidak datang untuk menghakimi. Karena real kan, dia memang bukan datang untuk menghakimi, tapi dia datang untuk menyelamatkan kan dibilang. Nah, menyelamatkan lewat apa? Lewat apa? Lewat apa? Pembaharuan untuk menjadi serupa dengan karakternya, yaitu orang-orang yang kemudian diundang masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba, yaitu mereka-mereka yang akan berujung perjalanannya di Yerusalem yang baru. Itulah selamat yang saya tangkap nih dari Pak Anton jelaskan malam hari ini. Ini selamat itu gitu. Itu. Oke. Jadi teman-teman ini nanti ujungnya nanti yang seperti disampaikan Pak Hens itu ya, ujungnya ke sana. Saya sekarang memberikan dasar-dasar bahwa sebenarnya ada dasar yang kuat gitu. Kalau kita paham tentang hakikat manusia, hakikat penciptaan, itu akan bisa menerima konsep selamat yang tadi dijelaskan gitu. Jadi fondasinya harus benar. Kalau dari awal aja sudah salah konsepnya, ya susah gitu. Ya kan? Nah, konsep awalnya itu harus sudah benar dulu. Nah, nanti ya kan? Betul. Jadi konsep. Jadi itu bahkan kita bisa ngomong ya konsep akhirnya kan. Sebenarnya akhirnya gimana sih? Kalau saya tuh mengerti itu karena tahu akhirnya seperti apa. Oh, inilah kenapa berbeda perjalanannya. Sampai sekarang orang, apakah keselamatan itu bisa hilang? Kalau nggak punya pemahaman itu, pasti jawabnya orang nggak bisa hilang. Nah, itu kita simpan buat besok lah. Biar lebih. Besok harus bisa jawab itu. Keselamatan tuh bisa hilang. Kalau bisa, gimana? Kalau orang bilang nggak bisa, gimana? Oke.